Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan Allah memberikan lancar keselamatan dan keberkahan buat kita semua. Oke, langsung saja kita belajar dari materi kemarin. Kita masih belajar tentang iklan. Oke, yang pertama, menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. 1. Pola-pola penyajian iklan. Iklan dapat kamu temukan dalam berbagai tempat dan sepanjang waktu. Iklan mungkin disajikan secara tertulis, misalnya melalui surat kabar, majalah, internet, ataupun media-media lain. Sementara itu, poster dapat ditemukan dalam bentuk pajangan di tempat-tempat umum. Dalam penyajian secara lisan, iklan dapat kamu simak melalui radio dan televisi, khususnya iklan di televisi ataupun dalam laman-laman internet, atau sering ditemukan di Facebook, IG kan ada iklan-iklan. Nah, itu contoh laman-laman internet. Iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Bentuk-bentuk iklan tersebut tentu saja memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. A. Iklan media cetak. Karakter utama dari iklan adalah penggunaan bahasa tertulis dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping mengutamakan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruang atau space-nya. 1. Iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangnya berupa baris-baris. Teks yang disajikan sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Perhatikan contoh berikut. Nah, biasanya iklan baris ini atau sering disebut iklan kecil, biasanya terdapat di koran-koran atau di surat kabar. Seperti contohnya ini ya, jual rumah RMH itu artinya rumah, semi villa, luas 174 bangunan, 4 bangunan hunian, kolam, air bagus, cocok untuk peristirahatan, hubungi nomor. Nah, itu merupakan contoh iklan baris, karena iklan baris itu hanya terdapat cuma beberapa baris dan harus bisa sesingkat-singkatnya untuk dapat memuat iklan tersebut. 2. Iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu bentuknya besar. Di samping penggunaan teks, iklan ini sering menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik. Ya, yang di kiri merupakan contoh dari iklan kolom. Iklan kolom untuk mencari pekerjaan seperti materi kemarin. Selain itu, dikenal istilah display, yakni iklan ukuran lebih luas dibanding iklan kolom. Iklan display merupakan iklan yang berisi hanya kata-kata dan gambar, foto, ataupun media-media grafis lainnya. Ada pula istilah iklan advertorial, yakni iklan sejenis iklan display. Hanya saja teknik menyampaikannya mirip berita. Contoh iklan advertorial yaitu iklan berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan, atau produk baru dengan informasi yang lebih kompleks.
Ya, contohnya yang sebelah kanan, kapsul minyak iklan PDU. Nah, insya Allah membantu menyembuhkan kanker payudara, rahim, hati. Nah, itu merupakan contoh dari iklan advertorial karena itu pelayanan jasa kesehatan dan obat alternatif ya. B. Iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. 1. Iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, ataupun bunyi-bunyi ya. Bisa diputar atau mendengarkan radio kalian sendiri jika ada iklan. Itu salah satu contoh iklan radio. 2. Iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Nah, seperti kalian nonton TV itu ya, itu contoh iklan televisi. 3. Iklan film. Iklan film tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya muncul di sebuah film utama diputar. Di samping karena medianya, keberagaman iklan juga dapat dilihat berdasarkan isinya. Menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis, yakni sebagai berikut. 1. Iklan pemberitahuan. 2. Iklan layanan masyarakat. 3. Iklan penawaran. 1. Iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengetahui suatu hal, baik itu ya berupa peristiwa, keadaan, ataupun hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga, namun ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya yang berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan, rapat pemegang saham. Nah, ini contoh iklan pemberitahuan tentang perusahaan. Dua, iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkotika. Iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya LSM. Nah, contoh yang kanan itu merupakan contoh dari BNN atau Badan Narkotika Nasional. Yang sedangkan yang kiri itu contoh iklan dari Dinas Perpajakan yang mengajak ayo kita peduli pajak. 3. Iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan pekerjaan. Bisa dibaca ya. Itu contoh iklan lowongan pekerjaan. Dua, struktur teks iklan. Perhatikan kembali iklan-iklan yang tersaji pada pembelajaran sebelumnya. Tampak ada iklan tersebut bagian-bagian berikut atau yang kemarin anak-anak screenshot dari video kemarin. 1. Pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Nah, kalau membaca Shoklin berarti iklan itu adalah iklan Shoklin. Pernyataan persuasif.
berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Selain itu, dalam iklan sering disajikan pula slogan, gambar-gambar produk, serta nama dan logo perusahaan. Contoh slogan, misalnya membangun perpustakaan, membangun peradaban utama. B. Gambar dan logo perusahaan atau nama produk. Misalnya gambar tumpukan buku. Seperti kamu melihat contoh iklan oli motor, pasti kamu akan pertama melihat akan gambar motor, dan kemudian motor itu biasanya mogok, lalu si mekanik menawarkan untuk mengganti oli, kemudian motor itu kembali sehat. Itu merupakan contoh iklan motor atau iklan oli motor. 3. Kaidah kebahasaan teks iklan. Teks iklan bertujuan menawarkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif, bujukan, atau dorongan tentang sesuatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif, yakni permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Adapun kalimat imperatif itu sendiri ditandai oleh kata-kata seperti temukan. Kata lainnya adalah ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Kalimat yang panjang dan berbelit-belit selalu dihindari dalam iklan. Justru bahasa yang akrab di tengah khalayak itulah yang sering digunakan di samping memberikan kesan positif tentang produk yang ditawarkan. Bahkan, iklan baris dituntut untuk lebih efisien dalam penggunaan kata-kata dan huruf-hurufnya. Iklan baris mengutamakan keefisien kata. Di dalam iklan baris sering dijumpai penyingkatan kata. Berikut beberapa singkatan yang sering digunakan dalam iklan baris beserta kepanjangannya. Bisa di screenshot ya. Ini adalah contoh singkatan-singkatan. Nah, apabila singkatan-singkatan itu sudah kamu ketahui artinya, maka akan lebih mudah kamu memahami maksud dari iklan baris tersebut. Contohnya iklan di bawah ini ya, seperti tadi ya. Jual RMH Semi Villa LS174 BT 4 BH kolam, air bagus CCK UTK baris daratan HUB 32 TP. Ya. Iklan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Dijual rumah semi villa dengan luas 174 bata atau luas rumahnya itu 174 meter persegi. Memiliki 4 buah kolam. BH, buah kolam. Memiliki 4 buah kolam. Air bagus, berarti memiliki air yang bagus. Rumah tersebut cocok untuk peristirahatan. Hubungi telepon. Tadi TP artinya tanpa perantara. Menulis iklan. Terakhir, iklan yang baik biasanya menampilkan suatu produk yang berbeda dengan produk lain. Iklan baik memuat adanya pesan yang rasional dan mudah dicermati oleh khalayak. Selain itu, iklan harus memperhatikan rumus problema janji dan bukti. Mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi.
Misalnya, jika kamu bermaksud menjual obat jerawat, gunakan pernyataan seperti berikut. Wajah Anda berjerawat. Nah, jika Anda menjual produk pelangsing, pernyataan pendahuluannya bisa seperti ini. Anda ingin menguruskan berat badan? Contoh lainnya, Anda sering stres? Ingin mendapatkan ketenangan dalam waktu kurang dari 30 menit. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh untuk memulai iklan. Ya, biasanya dengan nada mengejek agar si pendengar atau si pembeli itu dapat tertarik. B. Menawarkan solusi. Misalnya untuk masalah jerawat, kamu dapat menganjurkan kalimat tawaran seperti berikut. Ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 30 hari dan Anda kembali tampil cantik. Jika untuk masalah berat badan, kamu dapat memberikan solusi seperti berikut. Penyembuhan non-diet. Cara baru ini bergantung pada pikiran Anda, bukan oleh makanan yang Anda makan. Pikiran dapat menurunkan bobot Anda dengan cepat. Nah, itu merupakan contoh untuk masalah berat badan. Ya. C. Menunjukkan bukti. Kamu yang diperlukan khalayak sesungguhnya adalah bukti dalam pembuatan iklan. Kamu tidak boleh sekedar menyampaikan janji-janji agar mereka lebih yakin. Tunjukkanlah bukti solusi kamu memberikan benar dan sesuai dengan harapan mereka. Berikut contoh-contohnya. Jerawat Anda akan sembuh dalam 30 hari atau uang kembali. Ada 11.500 orang wajahnya kembali putih bersih setelah menggunakan produk ini. Berarti ada sebuah perjanjian dan ada bukti. Perjanjiannya adalah uangnya kembali dalam 30 hari jika tidak sembuh, dan ada bukti 11.500 orang yang telah menggunakan produk itu. Riset memperhatikan bahwa berat badan orang turun sekitar 13 kilo setelah menggunakan metode baru ini. Ya. Bukti otentiknya adalah orang-orang turun sekitar 13 kilo setelah menggunakan produk atau metode yang kamu tawarkan tadi. Anda akan terasa rileks karena metode pemijatan kami sampai Anda akan tertidur di meja pijat saya. Wow. D. Mengajukan harga. Bagian terakhir adalah mengajukan harga yang kamu inginkan. Berikut contohnya. Jika Anda ingin merawat wajahnya Anda sekarang, pesan segera ramuan istimewa kamu dengan harga mungkin dengan harga 10.000 atau 20.000, ya itu bisa. Klik di sini untuk membayar sejumlah dan Anda bisa mengunduhnya sekarang juga. Bagian ini kamu pun bisa memberikan promosi lain dengan adanya potongan harga dan berbagai kemudahan lainnya. Contohnya seperti ini. Jika ingin merawat wajah Anda sekarang, pesanlah ramuan istimewa kamu dengan harga 20.000. Khusus hari ini ada potongan 5.000. Jadi Anda bisa hemat 15.000. Ya, itu sebagai contoh potongan. Tugas. Ya. Buatlah iklan apa saja sesuai ide yang kamu dapat. Bisa video, gambar, atau tulisan. Nah, misalkan ada tadi kan ada contoh iklan media cetak, ada iklan kecil, ada iklan di TV atau iklan radio, kan bisa kamu buat sesuka hatimu. Posting di Instagram, kemudian tag Bindo Butut Seka. Jangan lupa link sensi.
Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah paring barokah. Bila Bapak punya salah, Bapak mohon maaf yang sebesar.